Selamat datang di Bicara, bincang asik dan ceria. Nah, Bicara ini merupakan program podcast dari Komisi Pemuda Remaja GKJ Rewulu. Nah, pada Bicara hashtag pertama ini kita mau membahas seputar kuliah. Mungkin ada teman-teman yang tanya-tanya, kenapa kok kita bahas tentang kuliah? Kenapa kok kita nggak bahas tentang hal lain yang lagi viral saat ini? Mungkin contohnya bisa teman-teman pikirkan sendiri. Nah, jadi teman-teman kita, anak-anak Tuhan sekarang sudah banyak yang lulus dari SMA. Dan pastinya saat ini sedang berjuang untuk mencari, mendapatkan universitas yang mereka inginkan, yang mereka harapkan. Nah, dari situ diharapkan melalui podcast ini dapat memberikan gambaran ke teman-teman tentang masuk kuliah, tentang pengalaman kuliah. Kemudian juga dapat memberikan gambaran ke teman-teman untuk semangat selama kuliah. Jadi nggak cuma berjuang mati-matian untuk daftar kuliahnya aja, berjuang dari awal sampai akhir. Sehingga podcast ini ditujukan untuk semua kalangan yang mau tahu tentang kuliah, kemudian mau masuk kuliah, bahkan yang udah terlanjur masuk kuliah. Tentu saja pada kali ini saya tidak sendirian karena saya juga belum kuliah. Akan ada dua narasumber yang luar biasa pada saat ini. Yang pertama, beliau memiliki track record pendidikan yang gemilang di UGM. Tidak hanya itu, di universitas yang kedua, beliau melanjutkan pendidikannya yang bisa dibilang lintas jurusan. Beliau ini merupakan seseorang yang sangat familiar dan tidak asing lagi, yang biasa disebut oleh teman-teman Komparem dengan sebutan Miss Hesti. Mari kita sambut Pendeta Hesti Murwasari. Halo. Yang kedua, beliau merupakan lulusan S1 Sanata Dharma. Beliau sekarang juga seorang apoteker di Rumah Sakit Bethesda yang sekarang sedang melanjutkan S2 di universitas ternama. Kak Wuri, seorang yang tidak pernah patah semangat dalam menggapai cita-citanya. Mari kita sambut Kak Kinanti Wuri. Halo, shalom. Miss Hesti dan Kak Wuri, gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan baik. Puji Tuhan, kita harus selalu sehat walaupun di tengah-tengah pandemi corona ini. Oke, sebelum kita mengetahui lebih banyak tentang para narasumber kita, saya mau mengajak para narasumber untuk bernostalgia di masa-masa SMA. Kak Wuri, SMA mana? Nggak di sini, di pulau satunya, di Sumatera, Safari 1 Palembang. Ya lumayan. Ya nggak lumayan sih, jauh gitu. Kalau Miss Hesti? Di gunung sana. SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Wonosobo ya. Jadi berdua ini bukan orang Jogja. Sekarang Jogja. Sekarang Jogja. Jadi gini, sebelum masuk universitas ini posisinya masih SMA ya. Udah selama SMA itu udah matang memikirkan mau masuk universitas mana. Mungkin gini, selama tahun pertama gitu, selama tahun pertama masuk SMA udah matang mau masuk universitas mana, dengan prodi apa, atau bahkan baru tahun ketiga terpikirkan. Mungkin Miss Hesti dulu. Kalau yang dari tahun pertama itu sudah mantap, saya mau kuliah. Cuma perjalanan waktu ketika tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ketiga itu setiap tahun itu berubah-ubah. Jadi sempat mengalami kegalauan normal juga. Ya, Miss ya. Sampai pada akhirnya kelas 3 SMA sudah mulai, saya mau ini. Tapi ketika kemudian lulus SMA itu juga menjadi keputusan terakhir dan itu berubah dari keputusan-keputusan yang sebelum-sebelumnya. Jadi finishnya itu ya yang di ketika lulusan SMA itu. Jadi banyak keraguan ya selama SMA berarti ya. Banyak kegalauan. Kalau Kak Wuri? Kalau saya selama SMA sebenarnya memang sudah dari kecil sih, memang dulu mengharapkannya bisa jadi dokter tuh. Tapi di SMA segala macam menerima informasi, belajar banyak hal. Intinya mau bekerja di dunia kesehatan. Intinya saya mau ketemu pasien. Jadi semester 1, semester 2, semester 3 sudah tahu sih memang pengen ke dunia kesehatan, tapi awalnya memang pilihan pertama jadi dokter. Apoteker itu, farmasi itu baru terpikir di kelas 2, kelas 3 SMA, kelas 8, kelas 9 ya istilahnya ya. Kelas 8, kelas 9. Ya. Jadi kelas 1 ini pengennya jadi dokter, kemudian sewaktu kelas 2, kelas 3 ini memutuskan untuk menjadi apoteker. Ya, lebih pilih ke farmasi kayak gitu. Itu menjadi
pilihan kedua istilahnya, karena sama-sama di dunia kesehatan itu masih bisa masuk, masih relevan. Berarti alasan memilih itu juga tentang kesehatan ya? Ya, betul. Kalau Miss Hesti akhirnya terpilih nih jurusan yang diinginkan. Pilih. Apa yang menjadi alasan kenapa kok milih jurusan yang dipilih itu? Ini jujur ya. Jujur aja. Kenapa kok pada akhirnya kemudian memilih jurusan bahasa Korea Diploma 3 UGM? Sebenarnya itu bukan jurusan yang saya inginkan. Itu berbeda dari apa yang saya harapkan sebelumnya. Jadi ketika kecil memang sudah ada cita-cita jadi pendeta. Cuma ketika SMA itu muncul keraguan karena pada waktu itu saya tuh jadi cewek yang tomboy gitu. Jadi mikirnya pendeta masa ada yang tomboy sih gitu kan, kayaknya wagu gitu. Nah, jadi ketika kelas 3 SMA itu mulai ragu lagi apakah mau tetap pendeta atau enggak. Terus akhirnya sempat pilih juga jurusan di salah satu universitas swasta dan itu sudah diterima. Tetapi kemudian karena situasi keluarga kami yang dalam tanda kutip agak sulit pada waktu itu, jadi kemudian ada tawaran di universitas negeri di UGM itu tentang jurusan baru yang baru ada. Kemudian keluarga kami dapat info itu, bapak ibu saya bilang, gimana kalau daftar ini? Ya sudah, saya daftar itu. Jadi sebenarnya awalnya saya nggak pengen masuk ke situ gitu. Sebenarnya awalnya seperti itu. Berarti sejarahnya. Nah, dalam Kak Uri nih, dalam meraih keinginan, menggapai suatu keinginan itu kan pasti ada usaha. Nah, usahanya Kak Uri gimana ini? Mungkin dari cara belajar atau cara cari-cari info tentang perkuliahan? Cara belajar tuh ya mungkin ya, maksudnya gini, karena dulu di SMA saya tuh sifatnya sangat kompetitif dan memang apalagi IPA itu sulit ya. Cuman memang pada akhirnya mau nggak mau harus memutuskan cara belajar yang efektif itu seperti apa. Nah akhirnya waktu itu ya biasa ikut bimbel, terus belajar kelompok, banyak latihan soal. Biasa sih karena saya melek nih kalau mau masuk ke FK dan saya tahu waktu itu saya mau ke Jogja ceritanya. Kalau mau masuk FK UGM itu memang kan susah, passing grade-nya gede tuh, tinggi. Jadi otomatis harus banyak latihan soal. Waktu itu zaman saya masih di apa ya namanya sekarang? SNMPTN, SNMPTN ya kalau sekarang. Kalau udah dulu apa sih namanya? sama ya, ribet gitu namanya ya SNMPTN gitu, ada UM segala macem kayak gitu. Jadi memang belajar biasa. Saya sih nggak yang terlalu merasa spesial ya, tapi karena ya dijalani biasa. Cuman saya tahu saya inginnya itu kayak gitu. Jadi memang lebih memfokuskan. Kalau memang mau itu ya langkahnya apa, A, B, C, D, E. Nah, itu yang saya tempuh. Jadi fokuskan pada apa yang dikerjakan, itu cara belajarnya ya. Kalau cari-cari informasinya? Cari-cari informasi itu tentunya kebetulan di keluarga saya itu yang di deket saya tuh belum ada yang jadi dokter. Jadi saya cari-cari informasinya ya mandiri, tanya-tanya. Yang saya tahu infonya adalah itu sulit titik. Itu sulit titik itu infonya. Jadi ya udah nggak terlalu banyak fokus ke hal-hal lain, tapi saat itu belajar ya fokusnya di belajar. Tapi sulit nggak nyerah? Ya pasti ada pertanyaan berikutnya kan? Pertanyaan selanjutnya. Oke, Miss Hesti. Ya. Perjuangan dalam meraih cita-cita. Kalau versi Miss Hesti gimana? Perjuangan meraih cita-cita itu nggak bakalan gampang. Kalau itu sih yang maksudnya yang saya rasakan ketika saya belajar dan menjalani kehidupan sampai saat ini. Bahkan ketika waktu kecil pengen jadi pendeta, ternyata di tengah jalan harus belok arah dulu, tapi tiba-tiba kemudian dibalikkan lagi. Nah itu kan butuh perjuangan. Jadi kalau untuk meraih cita-cita itu sebenarnya butuh perjuangan yang luar biasa. Bahkan kita nggak tahu nih apa yang harus kita perjuangkan, bagaimana cara kita berjuang kita nggak tahu kecuali kalau kita menjalani itu. Jadi kita harus terjun ke dalam pergumulan itu baru bisa menyelesaikannya. Iya. Ya, bener ya. Gini, Kak Uri pernah nggak sih ditolak di universitas? Oh, saya pikir mau ditanya pernah ditolak cowok enggak? Beda konteks. Ditolak universitas pernah. Jadi sebelumnya mau kemana? Iya, karena kan
Dulu itu memang di swasta itu yang sudah saya dapatkan pertama kali, karena kan biasanya kalau di swasta tuh bukaannya di Lebih cepat. betul kayak kata Miss Esti. Jadi di lebih cepat karena kan pasti akan lebih mudah masuk di awal-awal, istilahnya apa ya dulu, penerimaan mahasiswa baru ya. Ini lama banget sih nanyanya. Podcastnya harusnya beberapa tahun yang lalu. Jangan Udah lupa ya? Udah lupa. Karena yang berpengalaman yang sudah mantap, yang sudah dewasa. Jadi dulu namanya PMB, penerimaan mahasiswa baru. Nah, jadi memang duluan itu keterima di Sanata Dharma, dan satu-satunya yang jurusan kesehatan, maksudnya jurusan yang mengarah ke dunia kesehatan waktu itu farmasi. Jadi saya ngelamar dulu di situ dan puji Tuhan keterima. Berpindah ke persiapan masuk PTN ke UGM waktu itu, senam PTN itu tuh saya ikuti berapa kali ya, 3 kali apa berapa kali lupa. Di Palembang ikut, di Jogja ikut 2 kali, berarti total 3 kali kayaknya, dan semuanya ditolak kayak gitu. Padahal waktu pas tryout tuh passing grade-nya nyanda tuh istilah bahasa Jawanya ya, nyanda. Jadi ngelewati passing grade, tapi ternyata pas aktualnya ditolak. Mungkin begitu. bukan tertolak ya, tapi belum berkesempatan untuk diterima. Lebih halusnya. Nah, intinya belum kesampaian waktu itu di S1-nya masuk UGM gitu. Ya, kan akhirnya diterima di S1 Sanata Dharma. Ya. Itu gimana sih Kak perasaannya? Ditolak. Sedih sih, apalagi itu waktu itu gimana ya, maksudnya cita-cita dari kecil nih, karena SD tuh dulu aku juga ikut dokter kecil, dokter kecil dulu. Dokter cilik Pak ya namanya, lupa. Jadi maksudnya udah kayak tertanam di benak banget ya, memang pengennya jadi dokter pengennya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, di segala macam usaha sudah saya upayakan, puji Tuhan nggak keterima nih. Karena ternyata nanti pasti ada pertanyaan lainnya kan. Karena ternyata di S1 farmasi saya ngalamin banyak hal, dan itu yang banyak mengubahkan kehidupan saya, itu transformasinya betul-betul di situ. Begitu. Nah, jadi ya sedih, waktu itu sedih, mau mulai kuliah itu sedih rasanya, karena wah kok nggak bisa jadi dokter. Jadi dulu pilihan pertamanya tuh dokter, 2 itu farmasi, ketiga tuh ahli gizi. Jadi semuanya milihnya yang kesehatan memang. Dan tiga-tiganya tuh belum ada yang masuk juga. Bahkan sampai pilihan ketiga tuh juga belum ada yang masuk. Terus ya sudah, akhirnya waktu itu tapi waktu itu saya senengnya versi saya 10 tahun yang lalu, itu kan 2010 ya. Versi saya 10 tahun. Jangan tanya versi saya tahun berapa ya. Jadi 10 tahun yang lalu tuh saya bersyukur versi saya itu sudah mulai mengenal apa artinya rasa bersyukur. Jadi saya tahu di Sanata Dharma farmasi itu juga favorit nih, dan banyak orang yang juga belum bisa berkesempatan masuk sana. Jadi saya move on-nya tergolong cepat sih waktu itu, move on. Jadi ya sudah, maksudnya karena yang penting sudah dapat pendidikan, dan itu masih memfasilitasi saya mencapai cita-cita saya gitu. Move on-nya tergolong cepet ya? Cepet tergolong. Nanti ada yang lama beda podcast dong. Move on-nya tergolong cepet. Tergantung yang ditolak apanya ya. Nah, caranya untuk mengatasi perasaan tersebut kan sedih ya. Iya. Untuk lepas dari perasaan tersebut, untuk dapat berpikir optimis ke depan, tetap jalani apa yang jadi rencana Tuhan itu gimana? Karena saat itu kebetulan lagi-lagi puji Tuhannya saya sudah kenal Tuhan Yesus ya. Jadi SMP PSD, SMP SMA itu saya mulai ini jujur ya, ini bukan yang karena podcast rohani itu enggak, tapi dari SMP puji Tuhannya tuh udah mulai tergerak untuk membangun kehidupan rohani. Jadi udah mulai kenal firman, udah mulai saat teduh, udah mulai renungan, dan jadi di SMA ketika mengalami itu saya nggak terlalu kehilangan banyak landasan untuk berpijak istilahnya. Jadi saat itu saya fokus yang membuat farmasi di universitas ini juga bagus, nggak kalah saing itu apa sih? Nah, itu yang saya fokuskan. Jadi saya fokuskan di nilai-nilai positif yang akan saya dapatkan ketika saya menjalani pilihan ini, 1. 2, saya menghibur diri saya, ini pun juga masih itu tadi, masih memfasilitasi usaha saya untuk menjadi salah satu tenaga kesehatan. 3, yang saya tahu ini adalah hal yang harus sangat saya syukuri. Karena
saya udah dapat udah dapat kursi kuliah lah istilahnya. Jadi itu udah sangat-sangat menghibur. Dan keempat, saya ke Jogja. Nah itu kan udah kayak pengalaman baru, udah kayak excited. Jadi benar-benar bagaimana cara memfokuskan berkat-berkat lain yang mungkin akan kita terima. Dan memang syukurnya waktu itu karena sudah kenal firman sih. Maksudnya itu landasan banget untuk yang di umur rentan ya Miss ya. Umur segitu tuh umur 18-an ya. 16, 18 tuh umur goncang goyah mencari jati diri. Nah. Nggak galau kan? Gitu aja dia itu sih. Ya, jauh juga sih pilihannya dari Sumatera bisa sampai Jogja. Gitu kan. Iya karena memilih itu membutuhkan waktu, memilih itu juga lihat bobot, bibit, bebet. Iya. Podcast lain nanti. Ya maaf. Iya gitu. Gini. Sebelum daftar ke UGM gitu kan, itu tuh apakah ada plan B atau sebenarnya Sanata Dharma itu plan B-nya tadi? Plan B-nya itu. Plan B-nya. Jujur plan B. Karena kan pasti prestisnya, gengsinya, maksudnya kualitasnya apa segala macam orang pasti udah banyak tahu ya kalau di negara kita tuh negeri itu pasti ya udah well known kayak gitu loh, udah kayak udah terkenal lah. Kalau swasta itu banyak yang terkenal tapi kita harus jeli melihatnya. Nah, begitu. Jadi memang cuman kan dulu memang diinfokan nih masalah akreditasi, rekam jejaknya prodi itu menghasilkan lulusan yang baik. Terus melihat petanya alumni itu keterima di mana aja. Urusannya gitu. Ya, betul. Terus pengakuan dari Dikti kalau di universitas itu kan Dikti ya. Dikti itu apa sih Kak? Dikti Pendidikan tinggi itu. Pendidikan tinggi itu ya. Dikti itu jadi kalau di sekolah itu kan Diknas nih yang ngurus ya. Nanti kalau aku clear tolong di revisi ya. Tapi kalau udah masuk ke sekolah lanjut pendidikan tinggi itu akan diurus sama Dikti. Dari situ kita bisa ngelihat kualitasnya, akreditasi, kapan dia berdiri, terus capaiannya selama bertahun-tahun dari awal berdiri sampai sekarang begitu. Dan ternyata waktu itu di dosen saya itu juga kebanyakan dari dosen yang negeri begitu. Jadi kalau dari masalah transfer ilmu saya rasa kualitasnya tidak akan beda jauh begitu. Dan ketika saya bandingkan ya itu tadi, kita harus jeli melihat kualitas itu juga penting karena besok kalau lulus ya kita memastikan proses sekian tahun belajar di situ juga membuat kita keluar jadi lulusan yang berkualitas juga gitu, kira-kira begitu. Kemudian sekarang kita beralih ke narasumber yang selanjutnya. Gini, pernah nggak ditolak di universitas yang diinginkan? Enggak sih. malah justru kebalikannya kalau sama Wuri. Kalau saya justru malah berharapnya saya nggak diterima di situ. Iya. Itu Ternyata nyatanya diterima gitu. Kalau dia mengharap diterima, kalau saya mengharap ditolak, tapi ternyata diterima. Iya. Jadi karena tadi kan saya udah bilang, karena saya pengennya waktu itu saya kuliah bukan di Jogja, saya pengen kuliah di Satya Wacana di Salatiga. Alasannya simpel, karena dulu teman-teman gereja komunitas saya di Wonosobo, itu mereka banyak yang kuliah di UKSW, termasuk mas saya kuliah di sana gitu. Terus kami ngobrol-ngobrol, terus kayaknya enak ya kalau misalnya dari kita kan orang gunung orang gunung pindah neng kutha, nek akeh kancane kan penak. Nah itu sederhana saja sih. Ini saya daftar di sana dan diterima gitu, sudah diterima di sana. Terus kemudian ada jurusan baru UGM itu info tentang penerimaan mahasiswa baru sampai ke SMA waktu saya belajar itu. Kemudian orang tua saya bilang, coba deh di negeri dulu, karena kan kakak saya sudah di swasta sih, di Salatiga. Kalau misalnya kami nanti dua-duanya di swasta, itu akan berat bagi keluarga kami. Ya sudah, saya ikut tes. Kalau dulu kayaknya waktu saya kayak ujian, ya mirip, apa sih ya, namanya ujian umum gitu lah, ujian masuk UGM gitu, tapi yang untuk diploma. Oh iya, bisa. Kan ada nih, ada yang ujian untuk sarjana, ada yang ujian untuk diploma. Lah waktu itu ujian untuk diploma, saya juga saya berangkat biasa-biasa aja sih, belajar juga. Ya, kayak gimana ya, kayak orang yang harus melakukan sesuatu yang nggak dia pengenkan gitu kan, anggot-anggotan gimana ya itu. Saya pernah ngalamin itu. Dan ketika ujian pun
ya digarap, ya maksudnya nggak ngawur sih. Kalau saya bisa ya saya kerjakan, kalau nggak ya sudah nggak saya kerjakan. Nah itu, tapi ternyata beberapa minggu kemudian waktu itu UGM kalau ngasih pengumuman itu lewat KR kalau nggak salah, ketika di KR. Zaman masih di KR Pak Iya. KR itu tahun berapa Miss? Aduh, ternyata. Ya itulah, 11 tahun yang lalu lah. Jadi ketika tanggal pengumuman, terus pagi-pagi nih si bapak udah beli KR gitu. beli koran. Dan ternyata dijembreng, dibaca di ini Hesti Murwasari. Iyalah, adalah nama saya di situ. Bapak saya yang bersorak, saya yang bersedih. Karena memang jujur itu bukan keinginan saya waktu itu sudah di sana, udah pikir pokoknya saya mantep di sana, banyak teman, banyak saudara di sana. Kalau di Jogja waktu itu jarang, pikirnya nanti saya kalau ada apa-apa cari kos gimana. Terus kalau waktu itu kan kabarnya kalau ospek itu kan macam-macam kan, disuruh macam-macam gitu, apalagi dari anak yang dari pinggiran kemudian ke kota itu ada banyak keraguan. Nah itu tapi ketika ujian di ini ada ujian tertulis, ada ujian wawancara, dan ketika unik tuh ketika wawancara. Jadi ketika wawancara berhadapan dengan beberapa dosen atau mungkin pengurus fakultas, saya lupa. Terus satu pertanyaan dari mereka. Pertanyaannya gini, simpel sih sebenarnya. Pertanyaan yang sering ditanyakan ketika wawancara masuk universitas. Apa motivasimu untuk daftar ke sini? Itu kan ini kan pertanyaan klise. Dan itu waktu itu ada 3 orang kalau nggak salah yang dipanggil bareng jejer-jejer gitu. Terus kemudian jawaban saya sebenarnya yang paling leneh dibanding dari 2 teman saya yang lain ketika mereka jawab, saya pengen ini, saya gini karena saya ini. Jawaban saya cuma satu, dan itu kejujuran saya. Saya di sini karena saya disuruh orang tua saya. Itu beneran itu. Hesti Murwasari pada masanya ya. Iya. Tapi hebat loh jujur. Kebanyakan kan biasanya daftar kuliah itu karena saya kemauan saya sendiri, karena saya punya passion di sini. Kapan pakai jujur? Iya, inilah yang kita cari. Jadi waktu itu kayak dicem apa ya bahasa Indonesia ditandai. Jadi ketika mungkin ditandai ya, ketika ini si anak kok jawabannya gini, tapi proses wawancara selanjutnya berjalan lancar. Kemudian pas pengumuman itu diterima, saya ke Jogja. Kemudian pas hari minggu ospek pertama, karena kalau di UGM terutama di Fakultas Ilmu Budaya itu ospeknya beda dengan fakultas-fakultas yang lain, karena kami fakultas yang nyeleneh gitu. Jadi kalau yang lain suruh ngapa-ngapain, kami suruh nonton band-bandan, suruh nonton ketoprak dan segala macam. Jadi ospeknya seru gitu. Jos. Itu. Nah, itu ketika itu kemudian ada pertanyaan itu juga kan, biasanya di awal-awal kelas itu kan perkenalan. Nah, itu juga ada pertanyaan itu lagi. Terus kayaknya ini si bapak ini inget deh jawaban nyeleneh itu. Terus akhirnya si bapak itu ketika selesai kelas pertama kalau nggak saya manggil saya itu. Terus dia manggil saya suruh ke kantor gitu. Terus ditanyain. Kalau nggak salah dulu yang jawab itu Anda dulu yang jawab ketika motivasi kuliah Anda di sini itu apa, itu yang disuruh orang tua itu kan. Batinku, waduh ini kalingan nih gitu kan. Nah, saya juga ngomong iya Pak. Terus Bapak itu juga ini sih sebenarnya bijak juga sih. Bapak itu bicara gini. Kalau kamu memang masuk ke sini itu karena orang tuamu dan bukan karena niatmu sendiri, berhenti sampai di sini daripada nanti sampai di tengah jalan terus kamu berhenti, itu kan sayang waktu, sayang biaya dan sayang banyak hal gitulah. Jadi bapak itu sebenarnya ya bukan ngendong-ngendongin sih, kalau menurut saya itu malah justru nasihat yang bijak gitu. Dan bapak itu bertanya, kalau kamu memang karena kesini itu karena orang tuamu, ya sudah mending kamu selesai di sini saja, kamu masuk ke universitas yang kamu harapkan. Nah, saya jawab dengan jujur juga. Saya jawab gini, Pak, kalau saya nggak niat, hari ini saya nggak ada di depan Bapak. Ya, maksudnya saya jujur juga. Karena saya sudah, apapun itu yang menjadi alasan saya, ketika saya melakukan, ya saya harus lakukan dengan baik gitu. Walaupun mungkin pertama itu bukan pilihan saya, tapi banyak hal yang kemudian saya berpikir kembali. Jadi ketika waktu itu, saya bilang itu alasan saya. Memang Pak, dulu memang saya karena orang tua saya, tapi saya hari ini saya di sini itu karena niat saya. Kalau saya nggak niat, saya nggak mungkin sampai di sini. Terus si bapak itu bilang, ya udah, buktikan kalau kamu niat.
Jadi Bapak itu berharap ketika ada ujian tengah semester, mid semester atau ujian semester itu bisa dilihat dari nilai saya. Nah, nanti kalau misalnya nilai saya itu baik, ya berarti saya benar-benar niat gitu. Dan akhirnya memang puji Tuhan itu terbukti. Puji Tuhan itu terbukti. Gini Miss Hesti. Kan ini tadi kan Miss Hesti bilang kalau enggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Miss Hesti. Dia 3 bahasa Korea. Tapi setelah saya melakukan riset dan penelitian bersama dengan Mbak Google, saya menemukan ini website lulusan terbaik yang luar biasa ya. Ilmu dan budaya. Itu 1. Oh ya, oke. Kemudian Atas nama Hesti Murwasari? Iya. Oke banget. Salah Pak. Bener nih. Kemudian ada juga penghargaan mahasiswa bidang akademik. Tahun 2006. Oh, umur berapa ya? Umur 4 tahun. Ya ampun, 4 tahun tadi. Itu 2. Mungkin ada lagi ya, tapi kurang sih. Bentar, rekapitulasi ini. Dua itu tadi. Dua itu tadi itu kan sudah kayak membuktikan bahwa salah jalurnya Miss Hesti ini kan perlu dipertanyakan gitu. Salah jalur tapi lulusan terbaik. Bisa dijelaskan, Miss? Oh iya. Kayak tadi itu ketika pertama kali saya kemudian berangkat ke UGM, saya kan sudah niat nih. Itu bukti bahwa saya niat. Kalau saya nggak niat, saya nggak akan datang ketika hari pertama kuliah gitu. Jadi itu sudah menjadi komitmen dalam diri saya. Ketika saya memilih apa yang harus saya lakukan, ya saya harus komit dengan itu gitu. Dan akhirnya memang benar, saya coba buktikan dengan dosen yang manggil saya itu. Kemudian ketika mid semester yang pertama dari nilai itu, kemudian nilai itu keluar. Puji Tuhan, karena memang saya bener-bener nggak dong nih Korea. Saya tuh dongnya Korea cuma drakor. Tulisan Korea kayak apa saya nggak ngeh, bacanya kayak apa itu sama sekali saya buta. Padahal teman-teman saya yang lain itu mereka karena memang sudah niat dari pertama mau masuk jurusan Korea, mereka udah mulai belajar hurufnya karena itu bahasa asing kan kita harus mulai belajar dari awal Hangul banget ya. nih tulisannya. Itu sama sekali saya nggak belajar, saya nol bener-bener nol modali untuk masuk ke bahasa Korea. Jadi ketika itu kemudian saya benar-benar belajar dan di nilai mid itu puji Tuhan dapat baik. Jadi dapat beasiswa, waktu itu beasiswanya bukan yang itu tadi, bisa beasiswa untuk per semester. Kemudian setiap semester puji Tuhan juga karena belajar dan berusaha, jadi dapat beasiswa rutin dari berbagai pihak dari Korea maupun dari Indonesia. Terus waktu 2006 yang tadi disebutkan Ivan itu ketika Dies Natalis UGM. Biasanya kalau Dies Natalis UGM itu ada penghargaan untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Waktu itu ada mahasiswa prestasi untuk dari diploma, puji Tuhan itu keterima. Terus yang tadi yang pertama itu mahasiswa terbaik itu ketika wisuda. Jadi ketika wisuda bisa ada track recordnya berapa IP dan masa studinya, kemudian IP, puji Tuhan itu menjadi lulusan terbaik wisudawan wisudawati pada waktu itu. Lulusan terbaik. Iya. Bisa sih, boleh tahu nggak perjalanannya? Mungkin nggak cuma perjalanan raga, tapi juga perjalanan hati. Karena kan secara Miss Hesti ini jauh dari Wonosobo ke Jogja, itu kan pasti ada pilihan-pilihan harus meninggalkan keluarga, kakak, adik, teman SMA, SMP, SD, TK. Perjalanannya susah sih menurut saya, karena itu tadi banyak teman-teman yang saya kenal itu justru terutama komunitas yang paling dekat dengan saya waktu saya SMA itu komunitas pemuda remaja gereja itu kebanyakan di Salatiga, sedangkan saya 1-2 orang paling yang di Jogja gitu. Jadi untuk awalan beradaptasi golek kos-kosan saya sama sepupu. Terus untuk segala macamnya gitu memang membutuhkan adaptasi yang luar biasa gitu. Apalagi kami dari daerah gunung yang adem kemudian ke kota yang panas, sumuknya luar biasa. Iya sih, adaptasi kulit juga. Nah, itu salah satu alasan kenapa saya potong rambut yang tadinya selutut jadi segini. Pendek. Itu karena sumuk gitu. Itu yang paling susah memang ini ya, memahamkan diri untuk menerima situasi yang harus dijalani. Jadi ketika saya harus menerima bahwa kamu itu sudah diterima di bahasa Korea, kamu itu nggak di sana, ya sudah, yang ini yang harus kamu lakukan itu butuh
perjuangan pergumulan yang luar biasa dan nggak mudah. Jadi karena saya merasa itu memang saya nggak mudah, jadi saya berusaha untuk mencari, salah satu cara saya untuk memahamkan diri saya adalah saya mencari komunitas yang bisa menerima saya dan menyemangati saya. Itu salah satu kuncinya. Dan waktu itu saya cari gereja yang deket-deket dengan kosan. Dulu saya kosnya itu di Jalan Kaliurang kilometer 5 di utara-utara UGM, dan waktu itu memang gereja yang paling dekat itu GKJ Sarimulyo. Jadi saya aktif di pemuda remaja di GKJ Sarimulyo. Itu benar-benar membangun gitu. Kalau kita merasa kayak di rumah sendiri itu kan jadinya nyaman, merasa kayak rumah sendiri. Merasa nyaman, merasa luar biasa enak gitu. Jadi itu cara saya untuk menenangkan diri dan untuk menerima keadaan dan menyemangati juga bahwa ini walaupun awalnya memang ini bukan pilihanmu, tetapi kalau kamu lakukan dengan sebaik-baiknya pasti kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Itu yang saya yakini. Tapi untuk meyakini itu dibutuhkan effort yang luar biasa, dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Salah satunya mungkin bisa teman-teman kalau mungkin juga merasakan itu, cari komunitas yang memang benar-benar bisa membangun kita, menjadi teman perjalanan kita. Tidak hanya sekedar komunitas untuk bermain, tapi komunitas yang benar-benar membangun kita, membangun karakter, membangun kerohanian kita. Itu menjadi salah satu cara bagaimana saya kemudian bisa menerima keadaan dan bisa menjalani proses itu dengan baik. Puji Tuhan. Keren pade-pade denger tuh. Itu tadi kan gini ya Miss ya. Apa ya namanya? Kalau misalnya Miss Hesti ini, sebenarnya ada pertanyaan yang masih saya bingungkan dari dulu sampai sekarang, dan mungkin ada teman-teman yang juga tanya-tanya. Dari D3 Bahasa Korea, kemudian ambil S1 Teologi, itu kan benar-benar lintas jurusan yang benar-benar melintas gitu. Jauh ya. Gimana ceritanya Miss? Dan juga dengar-dengar S1 Teologinya juga beasiswa ini. Kalau mau melintas jurusan sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Kalau berkaitan dengan cerita hidup saya yang tadi, karena saya kan dari kecil saya sudah pengen jadi pendeta, karena mengingat Mbah Kakung saya itu guru Injil, bukan pendeta sih, tapi zaman bahula itu kan belum ada pendeta, tapi guru Injil. Guru Injil di Wonosobo. Ketika saya mau tidur, Mbah Putri saya selalu cerita, dulu itu si Mbah perjuangannya untuk menjadi seorang guru Injil itu seperti ini. Berat memang ketika misalnya harus khotbah di Pepantan yang jarak 45 kilo dan harus ngontel goes gitu. Simbah itu berangkat hari Sabtu baru supaya bisa bermalam di sana, besoknya dia nggak kecapean. Tapi menurut saya itu cerita yang unik dan luar biasa, dan saya pengen, walaupun nggak ngontel juga sih. tapi itu ya, itu menumbuhkan keinginan dalam diri saya untuk saya jadi pendeta. Jadi ketika kemudian lulus kuliah Korea, saya sempat kerja di Jakarta setahun, kerja di Sragen 2,5 tahun. Sragen. Tahu nggak Sragen? Sragen itu Jawa Timur. Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, hampir sana lah. Nanti cari di peta ya. Iya, siap. Tanya Mbak Google ya, Man. Itu ketika saya kerja, terus saya keluar kerja. Ketika saya keluar kerja itu saya mikir banyak hal. Salah satu yang sempat melintas di dalam pikiran saya adalah saya pengen ke teologi. Jadi apa yang menjadi cita-cita saya bertahun-tahun yang lalu itu kemudian muncul. Tetapi saya juga sadar diri bahwa saya sudah dikuliahkan oleh orang tua saya, sudah sampai lulus, sudah bekerja, masuk ya saya mau kuliah lagi gitu kan. Kayaknya kalau misalnya kita udah dikasih, udah bisa ngasih, tapi ini mau minta lagi itu kan rasanya gimana gitu kan. Nah itu nggak saya utarakan, cuma saya pendem. Saya sambil mikir, sambil cari-cari kerja yang lain, tapi juga itu jadi pergumulan saya. Jangan-jangan ini cara Tuhan untuk mengembalikan saya ke cita-cita saya yang awal gitu, ke impian saya yang awal. Sewaktu malam itu bapak saya manggil ketika nonton TV gitu, cuma bilang, "Dek, dia nak kuliah meneh." Gitu. Kuliah ora rada duit, alasan klise. Yes. Weh, ora kuliah apa? Kuliah apa? Mbok ya yang kayak dulu itu yang kamu pengini. Gimana kalau teologi?
itu tuh kayak saya itu kayak disamber gledek ngono kayak Itu tanpa angin, tanpa hujan, Bapak. tanpa angin, tanpa hujan, dan saya nggak pernah menyuarakan apa yang menjadi pergumulan saya pada waktu itu gitu. Karena saya kayak tadi saya merasa saya tahu diri, saya udah pernah dikuliahin, maksud saya sekarang mau dikuliahin lagi gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu memang benar-benar luar biasa. Ketika itu saya minggur delongop, ngerti kan delongop? Iya, delongop. Saya kaget gitu. Saya kaget gitu. Saya nggak pernah ngomong tentang kuliah lagi. Dan apalagi itu Bapak dengan jelas menjelaskan bahwa itu teologi. Ya itu bagiku ini suatu apa ya? Entah tanda, entah jalan yang luar biasa buat saya. Tapi saya juga nggak mau gegabah untuk kemudian menjawab iya, karena itu konsekuensi yang harus saya lakukan sesudahnya itu nggak gampang. Saya minta waktu dan Bapak kasih waktu saya 1 bulan untuk berpikir, dan ketika saya sudah berpikir bergumul, terus saya memantapkan oh iya kayaknya ini memang jalan yang memang harus saya lakukan, ya sudah saya masuk ke teologi. Itu ceritanya. Jadi akhirnya impian-impian selama kecil itu akhirnya sama Tuhan dikembalikan lagi. Tapi lewatnya gini. Iya. Yang sempat berpikir salah jalur, tapi sebenarnya salah jalurnya menurut manusia itu nggak tentu salah jalur bagi Tuhan. Iya. Dan itu saya meyakini itu karena saya berpikir gini. Ketika saya kemudian misal nih saya benar-benar kuliah di Salatiga, sedangkan ketika saya kuliah di UGM itu ada yang terjadi sesuatu dengan keluarga saya, kebetulan ibu saya diberi kesempatan buat sakit kanker, dan itu perawatannya harus di Jogja. Dan kita bayangin kalau kakak saya kuliah di Salatiga, keluarga saya di Wonosobo, kalau saya jadi kuliah di Salatiga, terus ibu harus seperti apa? Jadi ketika jalanin kita nggak tahu, ya udahlah jalanin aja. Tetapi ketika kemudian semuanya sudah berjalan, ketika kita flashback ke belakang, ternyata ini jalan yang diatur oleh Tuhan buat kita itu luar biasa. Asalkan kita memang mau benar-benar menjalani jalan itu dengan sepenuh hati dan tulus. Jadi Tuhan itu sudah ngetting gitu ya kehidupan kita mau digimanain, habis ini apa, luar biasa. Itulah. Ya. Jadinya ke teologi itu. Akhirnya penasaran kan? Mungkin ya diceritakan perjuangan dari S1 hingga sampai saat ini di GKJ Rewulu ini. Oke. Masuk ke S1 jet lag. Karena beda kan manusia kerja nih. Iya. Udah pikirannya harus kerja baru kudu sinau. Bayangkan kalau misalnya Ivan udah lama libur nih. Iya. Terus harus belajar itu kan rasanya memang anggot-anggotan, males sekolah ini. Nah, itu. Jadi, dan umur juga mempengaruhi, Miss ya. Aku ngerasain. Masuk S2 umur berapa? Umur berapa ya kemarin? 26. Nah, udah iya. Saya masuk kuliah untuk yang teologi itu 25 Tapi S1 tahun. Kan lama ya, lumayan lama. Iya, dan nggak ada nilai yang bisa ditransfer kan dari T3 ke S1 karena memang jurusannya beda dan waktunya mulai baru. Berbeda. Mungkin ada memang ada kuliah umum, cuma kan pembahasannya berbeda antara bahasan-bahasa dengan bahasan teologi itu kan berbeda. Jadi nggak ada nilai yang bisa ditransfer, benar-benar dari nol. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk kuliah teologi di STAK Marturia. Karena mengingat bahwa ya emang kalau di Duta Wacana memang bagus sih, cuma waktu itu saya mengukur kemampuan keluarga kami, kemudian kami memutuskan untuk ya sudah kami ke Marturia. Saya meyakini ketika saya memilih, kembali lagi ketika saya memilih, saya menjalankan itu dengan baik, pasti akan hasilnya juga akan baik gitu. Ya udah saya kuliah di Marturia, kemudian selesai sekitar 4 tahun saya kuliah, kemudian selesai. Kemudian ketika waktu selesai itu kan teologi itu sebenarnya nggak harus jadi pendeta. Ya. Jadi kan teologi kependetaan memang, tapi banyak juga lulusan teologi yang tidak menjadi pendeta, bisa jadi guru agama atau mungkin pastoral juga di rumah sakit itu kan bisa. Itu menjadi ada beberapa pilihan. Jadi besok saya mau setelah saya lulus teologi, saya mau kemana ya? Gitu. Sempat ini juga pilih-pilih, terus kemudian saya pernah janji diri saya sama Tuhan apa yang kemudian ada di hadapan saya untuk pertama kali itu yang nanti menjadi pilihan. Nah, waktu itu saya lagi ngurus beasiswa kemudian saya pulang dari ngurus itu, saya pulang ke kos, tiba-tiba ada telepon dari salah satu panitia pemanggilan pendeta Rewulu yang mengatakan bahwa Mbak bisa tidak untuk ikut
khotbah perkenalan. Jadi kalau pendeta itu berbeda dengan pekerjaan yang lain. Kalau pekerjaan yang lain itu biasanya si pekerja itu mencari, nah pendeta ini menang digolei. Iya. Jadi kita yang dicari. Jadi biasanya gereja-gereja yang membutuhkan pendeta itu yang akan mencari ke universitas-universitas. Nah, waktu itu dari GKJ Rowulo telepon saya. Terus itu berarti tawaran pertama kali itu saya belum lulus. Itu saya mau ujian pendadaran. Terus saya juga bilang, saya masih belum lulus, saya masih ujiannya nggak apa-apa, khotbah dulu saja. Ya sudah, akhirnya saya khotbah di sini, saya lulus, saya khotbah di sini dan diterima di sini, proses juga lancar ya. Sudah, sekarang bersama dengan kalian di sini. Sekarang bersama kita. Jadi teman-teman, rencana Tuhan itu emang nggak ada yang tahu. Jangan kalian berpikir kalau kalian itu paling sulit, kalian ini lebih sulit daripada teman-teman kalian yang lain. Mungkin kalian berpikir kalau misalnya nggak punya uang, nggak punya koneksi. Justru hal tersebut yang harusnya kalian jadikan motivasi untuk kalian dapat berprestasi di bidang kalian masing-masing. Sekarang banyak kok beasiswa, itu ada di Instagram, Telegram, kemudian juga ada di grup-grup WhatsApp yang juga banyak yang menawarkan beasiswa baik luar maupun dalam negeri. Jadi sekarang tergantung usaha kalian. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Kak Wuri. Kak Wuri, sebentar saya nyontek dulu. Ini selama S1 di Sanata Dharma, Kak Wuri dan tim pernah mengikuti kompetisi konseling di Taiwan, se-Asia Tenggara. Tidak hanya itu, tapi juga pernah ke Paris untuk personal extended itinerary. Itu acara apa bisa nanti jelaskan. Kemudian ada lagi di Belgia, di Belanda. Itu di Belgia atau Belanda ini Kak? Mungkin bisa dijelaskan ya. Ini tentang for attending the World Congress. Nah, itu bisa diceritakan gimana kok bisa ikut, usahanya Kak Wuri dan tim gimana? Oke, agak panjang ya itu kan, karena jadi gini, ketika saya masuk kuliah, kebetulan saya mengukur diri saya tuh nggak yang IQ tinggi, cerdas-cerdas banget gitu tuh enggak. Cuman saya suka belajar hal baru, terus suka bikin koneksi. Maksudnya untuk pencapaian kuliah ya tetap saya upayakan. Tapi mungkin beda sama Miss Hesti ya, sampai lulusan terbaik gitu tuh saya kebetulan enggak. Lalu itu dari kan saya masuk S1 2010. Lalu mulai 2011 semester 3 itu saya mulai mencoba-coba ikut yang namanya kompetisi. Itu mulai, jadi itu enggak yang ujuk-ujuk tiba-tiba ke Taiwan kayak itu. Jadi itu saya ikut kompetisi di dalam negeri dulu dan puji Tuhan itu Tuhan apa ya, mungkin itu juga udah bagian jatahnya ya. Saya menang di nasional itu beberapa kali, entah itu 1, entah itu 3, saya lupa, itu memang udah agak lama. Cuman setahun berjalan progresnya saya ikut seleksi untuk delegasi dari Indonesia ke Taiwan waktu itu, Taipei. Jadi waktu itu nama acaranya itu kayak, dan itu koreksi ya, itu bukan Asia Tenggara tapi Asia Pasifik. Jadi lebih luas. Kayak sedikit lebih luas, sampai ketemu orang-orang Korea juga, orang-orang mana gitu juga. Terus waktu itu juga ikut seleksi dan akhirnya saya lulus seleksi. Dan waktu itu untuk, maaf ini karena ngomongin negeri swasta tanpa mendiskreditkan yang lain, tapi kalau swasta itu harus punya apa ya, upaya lebih kuat. Iya, untuk bisa kita setara istilahnya kayak gitu. Dan memang lagi-lagi kembali ke orangnya personal sendiri. Setiap orang punya kualitas terlepas dia mau kuliah dimanapun, karena kualitas itu melekat ke orangnya, bukan ke institusinya ya. Kalau kita ngomongin kayak gitu, akhirnya saya berusaha terus dan puji Tuhan waktu itu dikirim yang delegasi swasta tuh waktu itu sangat-sangat nggak banyak. Dan waktu itu saya ikut kompetisi levelnya beginner karena saya kan S1 tuh. Dan jadi waktu itu saya diikutkan dan saya mendaftarkan diri di kompetisi itu, dan puji Tuhannya juara. Dan waktu itu juaranya tidak ada 1, 2, 3. Jadi maksudnya langsung kayak beginner level winner Asia Pasifik kayak gitu. Jadi memang cuma tunggal 1, nggak ada yang ini. Cuma itu maksudnya tuh juga beneran nggak nyangka. Dan akhirnya waktu itu teman-teman negeri pun
saya jadi punya kenalan karena waktu itu kita ketemu dan saya jadi punya link banyak kenalan di yang Asia Pasifik. Nah, melihat dari track record itu tahun berikutnya saya juga diikutkan lagi. Kalau yang di Taiwan itu kan skala Asia Pasifik ya. Terus tahun berikutnya itu ada skala yang namanya kayak itu namanya World Congress, Kongres Dunia, anak-anak mahasiswa farmasi sedunia dan tempatnya di Utrecht. Aku sulit untuk Ngomongnya gimana itu? Ya, Utrecht pokoknya. Utrecht itu di NL di Nederland. Itu ke Belanda. Terus habis itu ya sudah saya ikut acara di situ. Lagi-lagi saya juga ikut lomba yang sama. Cuman kebetulan levelnya emang lebih sulit ya. Waktu itu belum berkesempatan menang, tapi waktu itu juga dimenangkan oleh teman saya yang sesama Indonesia. Udah kayak gitu ya, udah. Cuman karena waktu itu masih penasaran, akhirnya saya nge-arrange jadwal. Itu yang tadi juga personal itinerary, jadi kayak ada kayak agenda extend waktu itu saya nyebrang dikit ke Belgia, nyebrang dikit ke Prancis. Ya cuman kayak mampir aja sih, bukan yang dari bagiannya utama, yang bagian utama sudah selesai, tapi karena visa masih ada cukup waktu segala macem, terus ya saya mampir. Tapi dari sana saya belajar buka mata tentang bagaimana negara lain itu punya kehidupan, bagaimana cara hidup, bagaimana orang-orang di luar itu begitu sangat mandiri, dan itu jadi membuka kayak membuka wawasan aja sih waktu itu. Dan ya sudah, akhirnya waktu itu memang tidak waktu itu menjadi pilihan tersendiri ya, karena ketika saya ke Belanda itu teman-teman saya lagi nyusul proposal skripsi. Saya belum, jadi kayak ada prioritas, tapi kadang-kadang kalau di kuliah itu ada kesempatan yang harus diambil dan itu harus bisa melihat peluang. Nah, ya sudah. Nah, jadi setelah itu ya cuman puji Tuhan tuh sangat baik banget. Saya dibantu kebut-kebutan skripsi dan waktu itu tetap lulus, puji Tuhan 4 tahun on time gitu loh, begitu. Cuman tuh intimidasinya gede sekali, Van, karena kalau di farmasi itu sangat kompetitif. Trennya itu lulusnya 3,5 tahun. Jadi kalau di lulus 4 tahun itu kayak udah agak gimana gitu loh. Karena kan kita masih harus ngambil profesi apoteker setahun. Jadi semakin lama lulus tuh semakin lama selesai kuliah kamu dapat izin bekerja praktik kayak gitu. Cuman ya sudah, itu dijalani, dan betul kata Mbak Esti itu pilihan, dan akhirnya itu yang membuat bobot CV saya sedikit lebih berbobot dibandingin yang mungkin belum berkesempatan. Cuman ya memang itu pilihan sih, pilihan kita mau punya kesempatan, pilihan untuk bisa ngasah soft skill ya waktu itu ya. Dan kebetulan untuk segala macam proses itu benar-benar doa banget. Pokoknya benar-benar waktu itu belajar tuh masa-masa saya kenal Tuhan banyak sih di perjalanan S1 itu, gitu kira-kira ya. Kan S1 di Sanata Dharma kan. Nah, Mbak Wuri ini melanjutkan S2 dan akhirnya di UGM. Yang tadinya S1-nya nggak keterima di UGM. Nah, ini sebagai rangka pelunasan harapan yang dulu apa gimana ini? Enggak sih sebetulnya. Jadi terlepas dari milih universitasnya, kebetulan itu juga ada ceritanya sendiri. Saya baru mulai S2 itu tahun lalu di daftarnya itu di Maret April lah. Itu juga dengan pergumulan sama kayak Mbak Esti tadi. Dari bapak itu suara orang tua tuh nggak pengen gitu. Nah, tapi waktu itu juga karena ada satu dan lain hal, saya sempat nggak punya semangat. Terus akhirnya ada peluang S2 dan tapi saya tetap harus bekerja, Van, dan itu juga kesulitan tersendiri tuh. Bekerja kalau misalnya kan mungkin pas kuliah ya udah tinggal kayak kuliah ya. Masih kerja ya? Saya waktu kuliah S1 itu juga nyambi kerja. Oh, luar biasa. Iya. Benar, sama sepertinya ya. Iya. Itu pergumulannya tuh intimidasinya gede banget. Karena kalau mau dibilang ke IP itu agak sulit kalau di samping kuliah ya Mbak ya, belajar. Aku nggak tahu sih, tapi kalau aku cukup challenge tersendiri sih, karena harus bagi waktu kerja, bagi waktu kuliah. Yang S2 itu materinya lebih advance kayak gitu. Terus ya udah, sebetulnya nggak yang pelunasan gimana banget sih. Kebetulan prodinya cuma ada di UGM, dan itu memang
impian saya untuk menjadi bergelar itu. Kebetulan kalau di Jogja yang bisa dan yang bagus qualified, salah satunya ya, saya nggak bilang yang lain tidak qualified, saya cuma bilang salah satunya di UGM kebetulan, dan itu juga deket nih sama Bethesda, jadi bolak-balik kerja tuh nggak terlalu berat banget, jadi nggak yang pelunasan tuh enggak, tapi yang saya yakini ini sudah jalannya, sudah dikasih berkat ya sudah, begitu dijalani sebaik-baiknya. Rencana Tuhan luar biasa. Teman-teman pernah nggak sih kecewa harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan? Sebenarnya kecewa itu boleh teman-teman, tapi yang nggak boleh adalah terlarut dalam kecewaan. Nggak perlu menyalahkan diri sendiri, karena sebenarnya Tuhan itu sudah merancang kehidupan kalian dengan baik. Puji Tuhan, kita dipertemukan oleh 2 narasumber yang luar biasa hari ini yang bisa memotivasi kalian untuk tetap semangat dalam mau masuk kuliah ataupun selama kuliah. Oke, kita ke selanjutnya. Untuk penyelo, untuk sambilan, kok sambilan sih? Untuk supaya biar nggak suntuk gitu ya. Kita mau main game dulu aja. Waduh. Di gamenya adalah Oh, kita disuruh main pingpong kali ya? pernah dan tidak pernah. Jadi, ya gini. Misal Apa ya? Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para narasumber. Jawabannya itu ada 2, pernah atau nggak pernah. Misal gini. Oke. Pernah nggak BO di sekolah? Pernah. Gitu. Misalnya kayak gitu. Oke. Gitu banget ya pertanyaannya. Itu contoh, tapi nggak senaif itu. Oke. Oke. Kita ke belum buka pertanyaan, maaf. Bentar. Saya mau membuka pertanyaan yang pertama. Oke. Ini dapat hadiah nggak? Hadiahnya motivasi untuk diri sendiri dan juga teman. Iya. Oke. Pernah nggak pernah bolos kuliah? Bolos. Pernah. Mereka juga manusia, bro. Bolos. Bolos biasa. Bolos. Kemudian yang kedua, pernah nggak pernah nitip absen? Kayaknya nggak pernah. Saya itu nggak pernah. Pernah dong. Ini memang sudah tertebak ya. Ada ya di sini ya? Iya, ada di sini. Oke, yang ketiga, pernah nggak pernah ngumpulin tugas? Apa? Pernah nggak pernah nggak ngumpulin tugas? Pernah nggak ngumpulin tugas gitu Oh. kali ya? Maksudnya itu. Nggak ngumpulin tugas. Nggak ngumpulin tugas. Murah, tugas kita garap tetap. Buat nilai. Pernah apa nggak? Enggak. Jadi pernah nggak sih? Nggak pernah. Enggak pernah berarti. Nggak Enggak pernah berarti. Berarti rajin ya? Rajinnya tugas. Bertanggung jawab sih Van tepatnya Van. Bayar larang ya? Iya betul. Iya. Pernah nggak pernah salah masuk kelas? Enggak lah. Enggak, salah masuk kelas. Enggak lah. Enggak. Salah kelas enggak. Kemudian ini. Pernah nggak pernah gosipin dosen? Oh ya pernah. Ya mungkin bukan gosip ya, mungkin bahasanya ya. Cerita. Kalau gosip Bukan gosip ya. cerita. Ya walaupun akhirnya ke situ. Pernah nggak pernah kuliah nggak mandi? Oh, Enggak pernah. Berarti mandi terus. Iya, mandi terus iya. Puji Tuhan ya. Iya. Cantik-cantik mandi. Aku tersindir ya. Oke. Ini. Pernah nggak sih naksir Sama siapa? atau punya gebetan satu jurusan? Enggak. Oh, enggak, ini pernah. Sudah ketara gitu kan, sudah ketara. Pernah. baru ingat. Oh iya baru ingat. Berarti itu wajar kan ya? Wajar. Pernah. Wajar ya. Pernah nggak pernah dapet IPK 4? Enggak pernah. enggak lah. Enggak pernah. Nanti kita terlalu jenis. Enggak pernah. Gitu aja sih Kak. Oke, udah nih. Enggak lagi. Mau lagi? Enggak usah deh. Ada lagi, ada lagi. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Kita masuk ke podcast lagi ya.
Miss Hesti. Ya. Pastinya kan dalam hidup ini kita kan harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun itu mau punya harapan, mau menggapai suatu keinginan, ya kita butuh siraman rohani sekarang. Gimana sih Kak, usaha rohani dari Siraman Miss Hesti, rohani. dari Miss Hesti untuk menggapai suatu keinginan, untuk ya selama kemarin kuliah? Oke. Buat teman-teman, entah itu nanti kalian itu kuliah sesuai dengan harapan, jurusannya sesuai dengan apa yang kalian harapkan atau yang tidak kalian harapkan. Tapi yang jelas satu, ketika kemudian jalan itu yang kalian pilih, berarti itu harus kalian lakukan dan yakini itu sebagai jalan Tuhan. Walaupun itu membutuhkan waktu dan usaha yang luar biasa, nggak mudah, usaha yang susah untuk melakukan itu, tetapi kalau kita nggak menerima, maksudnya kita nggak jalani dengan legowo, dengan apa ya, dengan ya kalau kita nggak menerima apa yang kita jalani itu akan terasa berat ketika kita berjalan gitu loh. Wes ngentek kita memang harus berjalan itu membutuhkan tenaga, terus kita perang batin itu kan akan membutuhkan tenaga yang lebih besar lagi. Jadi apapun nanti yang menjadi pilihan teman-teman ketika berkuliah, entah itu jurusan itu sesuai yang kalian harapkan atau tidak, jalani itu dan yakini itu sebagai jalan Tuhan. Walaupun ketika kita menjalani kita tidak tahu nanti Tuhan mau mengirim saya atau mau menyampaikan saya di tempat yang seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi ketika kita menjalani itu dengan sepenuh hati, selalu bergantung kepada Tuhan dan berusaha, kita yakini kita akan mendapatkan hasil yang baik. Dan ketika nanti kita sudah sampai di sana, kita lihat ke belakang, oh iya ya, ternyata saya nggak salah jurusan, ternyata saya nggak salah jalur. Ada hal-hal yang bisa saya petik yang lain ketika saya sampai di sana. Jadi itu pesan-pesan buat teman-teman. Jadi ketika kita melakukan apapun itu, lakukan itu dengan segenap hati. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dan yang pasti tetap dekat dengan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan, kita nggak mungkin akan menjalani sesuatu yang sangat berat kita rasakan pada waktu itu. Itu kuncinya. Sudah termotivasi, sudah rohani. Karena kita mau dengar dari Kak Uli. Usaha rohani dalam menggapai cita-cita. Oke. Ya kayak yang Miss Hesti bilang sih. Maksudnya ya emang klasik sih Mbak ya. Tapi memang kayak gitu tapi kan? memang begitu sih, memang harus ngandalin Tuhan, harus berdoa dan berusaha. Cuman begini. Satu yang aku pegang adalah bahwa kecerdasan, kepintaran itu juga sifatnya juga tidak abadi. Apalagi kayak aku belajar kesehatan ya, ada fase besok kalau tua itu ada kemungkinan orang tuh pikun nih. Dia sama sekali nggak akan inget pencapaian-pencapaiannya zaman dulu. Contoh. Jadi karena ini sifatnya nggak abadi, justru yang salah jalur itu adalah kalau kita nggak ngandalin Tuhan. Itu yang salah jalur. Begitu. Jadi apapun itu memang harus dijalani dan emang harus punya pikiran. Apalagi ini kayak aku kuliah S2 sekarang tuh bener-bener ngerasa beda tuh loh Mbak sama dulu. Apa bedanya? Bedanya itu sekarang tuh challenge-nya lebih gede karena karena pertambahan umur itu mengakibatkan kualitas belajar itu nggak seperti dulu. Seriously. Saya mengalami. Kalau teman-teman yang lain mungkin ketika mendapatkan informasi mungkin akan diserap dengan begitu cepatnya. Kalau kita mungkin agak-agak loading harus gitu. Diulang-ulang. Dan itu yang membuat aku bahwa betul yang kayak di firman, justru dalam kelemahan itu kita dibuat mencari Tuhan. Justru kalau kita tuh selalu menemui diri kita, saya itu termasuk orang yang perfeksionis ya. Jadi kalau nggak excellent tuh rasanya emang nggak puas. Nggak yang sok-sokan sih, tapi nggak tahu kesel aja ngeliatnya gitu. Jadi cuman di yang masa sekarang itu nih challenge banget bahwa aku tuh nggak bisa, aku harus ngakuin nggak bisa supaya aku mencari Tuhan. Begitu. Karena memang di dalam kelemahan itu justru kuasa Tuhan itu sempurna banget untuk membuat aku mampu. Karena buat aku ini ada pergumulan tersendiri nih, kuliah, kerja, sama nyiapin satu lagi Mbak ya. Nggak usah disebutin ya. Nanti di sini katekisasi. Itu challenging banget. Dan aku mau pesen nih buat teman-teman, kuliah itu IP tinggi itu bagus ya Miss ya. Cuman itu bentuk tanggung jawab kita. Cuman jangan pernah IP oriented.
itu bagus karena hasil usaha, tapi bukan karena menghalalkan segala cara. Bukan pembelaan diri aku juga karena IP ku nggak 4 itu enggak. Cuman aku ngakuin IP tanpa kamu bisa berhikmat itu nggak akan bisa teraplikasikan. Karena ketika kerja itu nggak cuma teori yang dipakai. Jauh banget. Lebih yang bisa dipakai itu hikmat sama kebenaran firman Tuhan. Karena kalau nggak jalan seperti itu, kita nggak akan bisa mengaplikasikan ilmu kita juga. Jadi jangan IP oriented. Boleh IP besar tuh boleh, tapi jangan IP oriented. Karena itu yang membuat kita tidak bisa mengasah empati kita, nggak bisa ngasah suara hati kita, nggak bisa ngasah diri kita itu untuk bergantung sama Tuhan. Karena kita udah already got everything in in a very very excellent kayak gitu tuh, maksudnya jangan. Jadi benar-benar harus bisa ngalamin jatuhnya itu supaya bisa ngalamin makin asik loh kalau main roller coaster sama Tuhan Yesus tuh makin asik banget. Jadi nggak harus selalu Ya kalau itu juga bagus sih Van, maksudnya bagus nah, iso juga. ya apa-apa Ya, ya. kalau bisa nggak apa-apa, tapi jangan membuat itu tuh jadi didewakan bahwa kuliah itu harus dapat IP segini. Itu bagus, tapi orientasinya tuh yang harus bisa difokuskan, dibuat lurus. Tetap gitu. ada harus skill-skill yang lain juga yang perlu tetap harus ada kita gali, skill-skill yang minimal. perlu kita asah juga ketika Betul. kita kuliah. Karena biasanya kalau kerja yang kelihatan itu bukan IP-mu berapa 4, tapi apa Keterampilan yang bisa kamu kontribusikan untuk pekerjaanmu. Diaplikasikan gitu ya. Betul, apalagi kalau itu ngomongin tentang sesama ya. Tentang ngomongin sesama itu kalau nggak pakai firman, bener-bener teorimu tuh nol deh kalau buat aku gitu. Even aku yang kerja di dunia kesehatan ya. Kalau kita ngomong ada pasien yang divonis maaf hidupnya nggak lama, secara teoritis benar. Tapi aku tetap memegang mujizat itu selalu ada. Gitu. Itu yang membuat kita punya ilmu tuh bahwa itu nggak abadi selain kalau kita bisa ngerti bagaimana dengan firman Tuhan yang kita imani itu juga bisa kita lakukan sembari kita ngaplikasiin teori itu. Satu yang jadi kekuatan saya ketika saya kuliah sampai jadi kalau di fase kehidupan saya tuh ketika saya hidup gitu, saya biasanya ada satu ayat-ayat favorit gitu kan. Iya, nah, iya, tapi ketika ada sesuatu yang terjadi, biasanya ayat itu berubah. Iya. Jadi apa yang cocok dengan apa yang saya alami gitu. Nah, waktu ketika saya kuliah yang waktu saya harus masuk ke UGM itu pergumulan, yang saya masuk di Marturia itu juga sebenarnya pergumulan karena Marturia memang universitas yang banyak orang nggak kenal gitu, universitas kecil gitu. Kenal kok. Terima kasih. Dan itu pressure tersendiri buat kami mahasiswa Marturia ketika ditanya kemudian Marturia itu mana? Kok nggak di sana saja? Nah, itu butuh kekuatan tersendiri juga buat kami untuk menjalani perkuliahan. Nah, ada ayat yang sama dilalai kok podo antara kuliah D3 dan juga S1 kemarin. Itu saya meyakini satu hal di Pengkhotbah 3 ayat 11. Apa yo? Bisa dibuka teman-teman? Di sini ada ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Segala sesuatu dijadikan Tuhan indah pada waktunya. Itu yang diyakini. Sesuatu dijadikan Tuhan indah waktunya. Nah, untuk mencapai indah itu ada perjalanan yang harus kita lakukan. Nah, jalanilah perjalanan itu dengan sebaik mungkin. Baik bukan berarti hanya dengan pekerjaan kita baik, perkuliahan kita baik, tapi juga kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dan juga satu lagi membangun hubungan yang baik dengan sesama. Kalau kita hanya membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi kita nggak membangun koneksi juga, itu juga nggak bisa. Karena kita masih hidup di dunia, mau nggak mau kita masih harus bergaul, masih harus berkomunikasi, bersosial dengan yang lain. Oh iya, pasti itu harus berjalan beriringan. Tapi memang teorinya itu jangan pernah membuat kehidupan duniawi itu jadi buat rohaninya nggak imbang. Justru kalau di istilahnya apa ya, kalau di alam roh kita strong, kita kuat, itu akan seimbang juga di yang dunia yang raga ya, istilahnya yang jasmani gitu. Jadi emang rajin disiram dua-duanya sih. Belajar rajin, ya harus bisa terpapar firman juga gitu. Tapi biasanya tantangan anak kuliah itu kan karena SMA itu kan mereka terjadwal gitu, sedangkan kuliah kan mereka agak bebas. Nah itu mungkin juga jadi agak-agak ini disiplinnya ini. Tapi nggak semua juga sih, ada beberapa. Nah itu yang tantangan tersendiri juga ketika masuk di perkuliahan, itu tantangan tersendiri untuk membangun itu. Butuh integritas. Komitmen.
Sudah termotivasi belum? Sekarang ini yang terakhir. Oke. Jadi untuk menutup podcast kali ini, kita mau minta satu kalimat dari para narasumber untuk para kaum milenial yang mau masuk kuliah ataupun yang saat ini sedang kuliah, untuk memotivasi mereka ataupun buat mereka semangat. Monggo, Kak Muri. Iya, seperti yang Firman bilang sih, apapun itu lakukan seperti kita melakukan buat Tuhan. Karena kalau seperti itu akan ada tanggung jawab lebih, bahwa terserah dunia mau melihat apa, standarnya melihat apa, tapi hati kita dulu yang tahu bahwa aku melakukan ini buat Tuhan. Itu berkenan buat Tuhan, baru berkenan buat manusia. Jadi lakukanlah segala sesuatu seperti itu, melakukannya untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatu, tapi melakukan buat Tuhan. Ya. Kalau Miss Hesti? Oke, buat teman-teman yang mau kuliah atau yang sedang kuliah, pesan saya, lakukan, jalani dengan sebaik mungkin, dengan rendah hati, dan andalkan Tuhan. Itu menjadi kunci. Lakukan sebaik mungkin, itu dalam artian berarti kalian kuliah juga nggak sekedar kuliah, tapi harus melakukan yang terbaik, juga membangun hubungan dengan Tuhan dan juga sesama. Lakukan dengan rendah hati, karena kita itu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, dan yang ketiga, andalkan Tuhan. Dan ketika kita sudah menjalani perkuliahan atau kehidupan kita dengan 3 hal ini, saya meyakini bahwa nanti apa yang ada di depan kita, itu yang sudah Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan sudah sediakan, dan itu yang akan kita terima. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kedua narasumber kita atas motivasi, sharing ceritanya yang bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah teman-teman nggak harus sama kayak mereka, nggak harus beasiswa ataupun ke luar negeri. Tapi intinya adalah kita harus sukses menjadi versi kita dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, maupun itu universitas negeri ataupun swasta. Jadi kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian podcast pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan subscribe membantu channel kita untuk memberikan tayangan bermanfaat yang lainnya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian yang mungkin teman-teman kalian membutuhkan informasi seputar kuliah. Jadilah anak-anak Tuhan yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Sekian dari saya, Shalom, jumpa lagi.